Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yaitu penelitian kuantitatif 2, landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Saya Oktacia Fiona, NIM 1816010004 akan menjelaskan poin pertama yaitu pengertian teori dan tingkatan teori. Setelah masalah dirumuskan dalam penelitian, maka langkah kedua yang dilakukan dalam proses penelitian yaitu adalah mencari teori-teori, konsep-konsep, dan generalisasi-generalisasi atau kesimpulan hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian. Teori dapat kita peroleh dengan cara membaca atau menelaah berbagai sumber, misalnya buku, jurnal ilmiah, majalah, atau sumber-sumber lainnya yang sesuai dengan penelitian apa yang akan kita lakukan. Pengertian teori. Teori adalah unsur logika atau penalaran yang merupakan sejumlah konsep, definisi, proposisi yang disusun secara sistematis. Sistematis di sini artinya yaitu adalah terstruktur dan mudah untuk dipahami. Teori dalam penelitian kuantitatif dikembangkan sebagai usaha untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dalam kehidupan sehari-hari, pengertian teori atau dalil merupakan prinsip-prinsip umum dalam bidang keilmuan atau ajaran yang berlaku yang dapat dibuktikan dengan praktek, diuji dengan data empiris. Data empiris harus mendukung suatu teori. Apabila suatu teori tidak didukung oleh data empiris, maka teori tersebut harus diganti atau dimodifikasi dengan teori yang baru. Jadi, suatu teori itu harus mampu diuji kebenarannya. Apabila tidak bisa diuji kebenarannya, maka itu namanya bukan teori, melainkan adalah sebuah opini. Karena sebuah teori itu harus dapat diuji kebenarannya. Selanjutnya, kita masuk kepada tingkatan teori. Berdasarkan perspektifnya, teori terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama yaitu grand teori. Grand teori adalah dasar dari lahirnya teori-teori lain dalam berbagai tingkatan, atau sebuah teori yang mewujudkan teori pada tingkat di bawahnya. Teori ini juga dikenal sebagai teori makro karena berada pada tingkat makro. Contohnya yaitu adalah manajemen. Kemudian yang kedua yaitu adalah middle rank teori, yaitu adalah teori yang berada pada level medium atau menengah, di mana fokus studinya itu bisa kepada mikro dan bisa kepada makro. Jadi dia berada pada level menengah. Contohnya yaitu adalah manajemen sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga ada namanya applied teori. Applied teori adalah sebuah teori yang dikenal juga dengan teori tingkat mikro dan bisa diterapkan secara konseptual. Contohnya yaitu adalah teori kinerja karyawan, keterlibatan kerja, dan budaya organisasi. Selanjutnya, Numan membagi teori ini juga menjadi 3 tingkatan. Yang pertama yaitu teori tingkat mikro. Teori tingkat ini yaitu teori yang memiliki bahasan terhadap peristiwa yang berskala kecil atau terbatas, baik itu dari sisi waktu, ruang, maupun jumlah orang. Contoh penerapan dari teori ini kita lihat yang pertama dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, teori ini membahas atau membicarakan tentang unit-unit individu. Contohnya yaitu adalah teori perilaku konsumen, teori perusahaan, teori harga, teori permintaan dan penawaran. Karena teori ini memiliki cakupan dan bahasan yang kecil, maka dalam bidang ekonomi cakupan atau bahasannya juga kecil, yaitu di mana dalam bidang ekonomi teori tingkat mikro ini hanya membicarakan tentang unit-unit individu, bukan kelompok atau secara keseluruhan.
Kemudian yang kedua yaitu kita lihat di dalam bidang sosiologi. Dalam bidang sosiologi, teori ini dikenal juga dengan Fetchworth, yaitu adanya hubungan antara dua orang yang saling bertatap muka. Apabila kita kaitkan dalam bidang ekonomi, ini juga bisa terjadi dalam kegiatan ekonomi. Contohnya yaitu jual beli. Jual beli kan termasuk salah satu kegiatan ekonomi. Misalnya si A dan si B terjadilah suatu transaksi jual beli, di mana transaksi jual beli ini terjadi secara langsung atau secara bertatap muka. Maka di sini telah terjadi hubungan antara dua pihak, yaitu antara penjual dan pembeli. Maka di sini telah terjadi teori tingkat mikro atau dalam sosiologi disebut dengan Fetchworth. Kemudian yang kedua yaitu adalah teori tingkat meso. Teori tingkat meso adalah teori yang menghubungkan antara teori tingkat mikro dengan teori tingkat makro atau teori yang berada pada level menengah. Contoh teori ini yaitu adalah teori Collins tentang kontrol organisasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu teori makro. Teori makro adalah teori yang objek bahasannya itu lebih luas seperti lembaga sosial, sistem budaya, atau masyarakat secara keseluruhan. Contoh dari teori ini yaitu adalah teori makro Lenski, yaitu tentang stratifikasi sosial yang menjelaskan bagaimana surplus terjadi seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Jadi, apabila masyarakatnya berkembang pesat, maka akan diikuti oleh surplus yang terjadi pada masyarakat itu. Selanjutnya kita masuk kepada fokus teori. Fokus teori juga terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu adalah teori substantif. Teori substantif adalah teori yang dikembangkan untuk bidang tertentu atau untuk keperluan substantif atau empiris dalam inquiry. Inquiry ini yaitu adalah proses bertanya dan mencari jawaban atas pertanyaan ilmiah yang diajukan dalam ilmu pengetahuan seperti antropologi, psikologi, dan sosiologi. Contoh kasus ini yaitu yang pertama aksi mogok, kenakalan remaja, perceraian, dan pertentangan antar golongan. Kemudian teori formal. Teori formal adalah teori yang dikembangkan untuk keperluan formal atau teori yang disusun secara konseptual dalam teori umum. Contohnya yaitu penyimpangan, sosialisasi, atau kekuasaan. Kemudian yang ketiga ada namanya middle rank theory. Middle rank theory yaitu adalah teori yang berada pada level medium atau menengah, di mana fokus teorinya bisa kepada teori formal dan bisa juga kepada teori substantif. Contohnya yaitu adalah organisasi resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saleh Abdul Lubis, NIM 1816010005. Di sini saya akan membahas tentang kegunaan teori dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, teori sangat menentukan arah penemuan kebenaran penelitian. Karena teori berfungsi sebagai sumber hipotesis dan panduan dalam pengumpulan data. Sebagai sumber hipotesis, teori mengarahkan pengujian yang dilakukan dalam penelitian. Teori juga berfungsi mengarahkan pengumpulan data. Data yang akan dikumpulkan digunakan untuk menguji hipotesis yang didasarkan pada teori. Pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif dilakukan dengan cara mengukur. Dalam pengembangan alat ukur, teori mengarahkan penetapan definisi yang jelas tentang variabel yang hendak diukur. Butir-butir instrumen alat ukur dikembangkan berdasarkan definisi konsep, operation, indikator, dan kisi-kisi instrumen. Dalam konteks ilmiah, kegunaan suatu teori terdapat 3. Yang pertama, memperjelas dan mempertajam ruang lingkup variabel. Yang kedua, memprediksi dan memandu untuk menemukan fakta untuk kemudian dipakai guna merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian. Mengapa?
Sebab pada dasarnya hipotesis merupakan pernyataan yang bersifat prediktif bukan deskriptif. Yang ketiga, yang terakhir, mengontrol, membahas hasil penelitian untuk kemudian dipakai memberikan saran berdasarkan proses penelitian yang telah dilakukan. Dalam penelitian kuantitatif, teori memiliki fungsi untuk memperjelas persoalan, menyusun hipotesis, menyusun instrumen, dan membahas hasil analisis data. Penelitian paradigma kuantitatif sebetulnya ialah mencari data untuk dibandingkan dengan teori-teori yang lain. Sekian, terima kasih dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mardika Ilka Putri, NIM 1816010006 akan menjelaskan materi tentang deskripsi teori. Teori merupakan acuan berpikir bagi seseorang dalam melakukan suatu penelitian. Deskripsi teori tidak hanya menjelaskan tentang pengertian dan konsep dari variabel secara terpisah saja, namun deskripsi teori juga menggambarkan secara sistematis dan utuh dari masing-masing variabel penelitian. Deskripsi teori disebut juga dengan hubungan teoritis penelitian atau paradigma penelitian. Dalam penggambaran hubungan teoritis penelitian harus didukung oleh temuan-temuan empiris dan atau hasil penelitian. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan penelitian dituntut untuk banyak membaca, kemudian ia diharuskan untuk menelaah dari hasil bacaannya sehingga ia menghasilkan suatu landasan teori yang akan digunakan untuk langkah-langkah penelitian selanjutnya. Adapun langkah-langkah yang dapat kita lakukan dalam pendeskripsian teori menurut Sugiono yaitu yang pertama, kita harus menentukan nama dan jumlah variabel yang akan kita teliti. Yang kedua, kita harus mencari sumber bacaan yang sesuai dengan variabel-variabel penelitian tersebut. Yang ketiga yaitu lihat daftar isi, kemudian pilih topik yang sesuai dengan variabel-variabel penelitian. Yang keempat yaitu cari definisi atau pengertian dari variabel yang akan kita teliti pada setiap sumber bacaan. Kemudian bandingkan masing-masing sumber bacaan tersebut dan pilih pengertian atau definisi yang sesuai dengan variabel yang akan kita teliti. Yang kelima yaitu bacalah seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan kita teliti. Kemudian analisis, renungkan, dan buatlah rumusan menggunakan bahasa kita sendiri tentang hasil bacaan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu deskripsikan setiap teori yang telah dibaca dengan menggunakan bahasa sendiri, dan kita harus mencantumkan nama atau sumber bacaan yang kita gunakan sebagai landasan dalam mendeskripsikan teori. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Saya Sylvia Satika Dewi dengan NIM 1816010007 menjelaskan materi keempat, kerangka berpikir. Kerangka berpikir menurut Sugiono adalah perpaduan berbagai teori dan hasil penelitian secara relevan. Sedangkan menurut Adwi Arif, kerangka berpikir atau kerangka pemikiran dalam metode kuantitatif dapat menjelaskan proses penelitian secara keseluruhan. Dalam kerangka berpikir ini, peneliti dapat menentukan variabel apa saja yang akan diteliti, teori apa saja yang akan digunakan, serta mengapa variabel tersebut yang akan diteliti. Di dalam menyusun kerangka berpikir, ada 3 kerangka berpikir yang kita jelaskan. Pertama, kerangka berpikir teoritis, menjelaskan teori apa saja yang kita gunakan. Kemudian, kerangka konseptual, konsep apa saja yang kita gunakan terhadap asumsi tersebut. Yang ketiga, kerangka operasional, menjelaskan variabel apa saja yang diturunkan terhadap konsep yang terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Adika Putri dengan NIM 1816010009. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan kelima, yaitu tentang hipotesis. Hipotesis tentu kita sering mendengar katanya, apalagi dalam masalah penelitian. Jadi, apa itu hipotesis? Hipotesis adalah pernyataan mengenai satu atau lebih populasi yang perlu diuji lagi keabsahannya. Atau dengan kata lain,
Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap suatu masalah yang perlu diuji lagi kebenarannya. Maka dari itu kita memerlukan uji hipotesis, di mana uji hipotesis adalah suatu proses membandingkan antara nilai sampel yang kita dapat dari data penelitian dengan nilai hipotesis pada data populasi. Hasil uji hipotesis ini hanya ada dua kemungkinan, yaitu penerimaan hipotesis dengan penolakan hipotesis. Penerimaan hipotesis dikarenakan tidak cukup bukti untuk menolak hipotesis tersebut, atau dengan kata lain, hipotesis gagal ditolak. Sedangkan penolakan hipotesis dikarenakan tidak cukup bukti untuk menerima hipotesis tersebut. Maksudnya, penerimaan atau penolakan hipotesis didasarkan pada nilai dari data sampel, bukan dari salah atau benarnya suatu hipotesis. Yang kedua, yaitu menentukan taraf nyata uji hipotesis, di mana menetapkan taraf nyata merupakan besarnya batas toleransi dalam hal menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap parameter populasinya. Semakin tinggi taraf nyata yang digunakan, maka semakin rendah penolakan terhadap hipotesis nol tersebut. Yang ketiga, yaitu menentukan kriteria pengujian, di mana dalam membuat keputusan apakah H0-nya diterima atau ditolak, maka nilai alfa tabelnya dibandingkan dengan nilai uji statistiknya. Selanjutnya, menyusun hipotesis. Penyusunan hipotesis dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu deduktif dengan induktif. Penyusunan hipotesis secara deduktif ditarik teori di mana suatu teori itu berisi proposisi-proposisi yang menunjukkan hubungan antara dua konsep. Proposisi merupakan postulat-postulat yang daripadanya disusun hipotesis, sedangkan penyusunan hipotesis dengan cara induktif bertolak dari pengamatan empiris. Selanjutnya, kerangka hipotesis, di mana kerangka hipotesis adalah suatu model yang menerangkan hubungan antara suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah penelitian. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Karena dalam pengujian hipotesis, kita menggunakan data sampel dalam menerangkan keadaan populasi, maka kemungkinan ada kesalahan dalam kita menarik kesimpulan. Ada dua tipe jenis kesalahan. Salah jenis pertama, yaitu menerima HA padahal yang benar adalah H0. Pada pengujian hipotesis, TP ini dapat dikontrol sekecil mungkin. Dengan begitu, ketika menerima HA, kita tahu tingkat kesalahannya. Dan inilah sebabnya mengapa HA itu diharapkan untuk diterima. Salah jenis 2, yaitu di mana kita menerima H0 padahal yang benar adalah HA. Tipe kesalahan ini tidak dapat dikontrol dalam pengujian hipotesis. Salah jenis 2 ini cenderung lebih besar, karena itulah para peneliti berharap kalau H0 ini ditolak. Walaupun nanti H0 diterima, tidak disebut bahwa H0 diterima, tapi melainkan tidak cukup bukti dalam menerima HA. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.